Benar, saya Delta Gonzalez hadir kembali menyapa Anda dalam program Super Score spesial Piala Dunia 2022. Untuk kali ini kita akan mengulas laga masih dari grup E yang akan mempertemukan antara timnas Costa Rica versus Jerman. Dan sudah bergabung dengan saya, Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar, dan Bli Komang Agus, wartawan olahraga Tribun Bali. Halo Bli Komang, Bang Giri. Halo, Halo Delta. Mbak Delta. Ya, kita masih Semangat. semangat ya dalam gelaran Piala Dunia. Masih Ya, fase grup dan ini match terakhir. Tentunya ini match yang sangat menentukan meskipun juga match keduanya yang memang menentukan di match kedua. Tapi match ketiga tidak kalah serunya untuk kita ulas ya. Costa Rica versus Jerman. Bang Giri, kita tahu Costa Rica sempat mungkin juga sempat kaget ya karena dilibas habis, dicukur habis sama Spanyol dengan skor 0-7, tapi kemudian mereka bangkit meskipun tidak mencetak banyak gol, tapi mereka bisa menang 1-0 saja atas Jerman. 3 poin yang sangat berharga bagi Costa Rica di grup E. Seperti apa pengamatannya Bang Giri? Iya, Costa Rica adalah kejutan lain di Piala Dunia 2022 Qatar ini. Selain kemenangan Arab Saudi atas Argentina, juga kemenangan Jepang atas Jerman di pertandingan pertama. Costa Rica secara mengejutkan dipermak, boleh dikatakan seperti itu, oleh Spanyol 0-7, skor yang sangat mencolok, dan sejauh ini itu yang terbesar ya. Belum ada skor yang lebih besar dari itu. Kemudian ternyata kekalahan yang sangat memalukan, bisa dikatakan seperti itu, tidak lantas membuat mereka mati. Dalam tanda kutip, mereka tetap menabur mimpi untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan kedua, mereka melawan wakil Asia, Jepang. Usaha untuk menang dilakukan dengan serangan-serangan yang mereka bangun, dan ternyata menjelang pertandingan selesai 10 menit terakhir mereka bisa mencetak gol, satu-satunya gol yang kemudian menghidupkan mimpi untuk tetap berada di track yang benar ke babak 16 besar, walaupun di pertandingan terakhir lawannya tidak kalah hebat dari lawan yang dihadapi pertama ya, yang yaitu Spanyol, yaitu Jerman. Walaupun Jerman dalam 2 pertandingan pertama tidak menunjukkan mereka adalah tim besar. Setelah kalah dari Jepang, mereka hanya bermain 1-1 melawan Spanyol. Namun, walaupun sekarang berada di dasar klasemen dengan poin 1, Jerman belum sepenuhnya terhenti langkahnya. Masih ada pertandingan melawan Costa Rica, dan mau tidak mau, walaupun akan di pertandingan lain, Jerman akan berusaha untuk mengalahkan Costa Rica. Tapi Costa Rica tentu saja dengan mimpi yang sudah dibangun di pertandingan kedua, kemenangan atas Jepang, mereka juga tidak akan begitu saja melepas pertandingan ini. Pertandingan yang sama beratnya ketika mereka berhadapan dengan Spanyol. Ya, dan poin 3 itu sudah cukup menjadi modal Costa Rica untuk bisa bangkit di match ketiga ini. Lantas tadi Bli Komang tadi Bang Giri sudah menyinggung kalau Jerman memang sudah di luar dugaan, dan di Piala Dunia 2022 ini tidak menunjukkan kalau mereka tim besar seperti yang sudah terjadi di Euro maupun edisi Piala Dunia sebelumnya. Terperosok di dasar klasemen dengan 1 poin, tapi juga masih bisa berpeluang untuk lolos ke 16 besar. Pengamatan dari 2 match terakhir ini seperti apa dari Bli Komang? Ya, Delta, memang di grup ini menarik ya. Persaingan terjadi hingga match day ketiga ya, dan dari 4 tim yang berada di grup ini belum ada yang memastikan lolos ke 16 besar. Dan keempat tim sekarang masih sama-sama punya peluang untuk lolos ke 16 besar ya. Dan Jerman meskipun berada di posisi juru kunci dengan poin 1 masih punya peluang ya, meskipun sangat kecil ya, sangat berat. Bahkan peluangnya untuk lolos lebih kecil dibanding Costa Rica, karena Jerman baru mengantongi 1 poin, sementara Costa Rica sudah 3 poin, Jepang 3 poin, dan Spanyol 4 poin. Tapi Jerman tetaplah Jerman ya, jadi tetap menjadi ancaman bagi semua tim, dan tentunya kita kenal Jerman sebagai tim spesialisasi turnamen. Di laga pertama, Jerman memang di luar dugaan
kalah dari Jepang 1-2, dan memang performa Jerman di laga pertama ini memang jauh dari harapan. Memang tidak menunjukkan ya kualitas atau kelas Jerman, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saat ini Jerman masih dalam tahap membangun kekuatan baru. Setelah juara dunia 2014, setelah era itu berakhir, praktis Jerman kehilangan sejumlah pemain bintang ya, pemain-pemain topnya, sehingga saat ini mereka masih membangun ulang kekuatan. Di alhasil terjadi kejutan besar, kalah 1-2 dari Jepang di laga pertama, kemudian di laga kedua mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Spanyol, bahkan nyaris kalah lagi ya setelah kebobolan lebih dulu oleh gol Morata. Hingga akhirnya pemain pengganti muncul sebagai penyelamat, yakni striker Niklas Fulbrecht yang mencetak gol di menit ke-83. Dan saya kira gol dari Fulbrecht dan hasil imbang melawan Spanyol ini justru sebuah momentum positif bagi Jerman. Memang di 2 laga dia belum bisa meraih kemenangan, tapi 1 poin hasil imbang melawan Spanyol ini saya kira lompatan yang luar biasa bagi Jerman, bisa menjadi batu lompatan yang bagus bagi Jerman untuk kedepannya, karena 1 poin itu sangat-sangat berarti paling tidak untuk bisa tetap menjaga peluang dia untuk bisa lolos ke 16 besar. Dan di laga ketiga Jerman akan menghadapi Costa Rica. Tentu secara pengalaman, mungkin juga kualitas tim, kualitas pemain, Jerman lebih unggul dari Costa Rica, dan saya kira punya peluang besar bagi Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan penentuan ini melawan Costa Rica dan bisa lolos ke 16 besar, dengan catatan bahwa Jepang kalah dari Spanyol. Dan jangan-jangan tadi saat Jerman sebelum lawan Spanyol, kan Spanyol habis membantai Costa Rica dengan 7-0, lalu bertemu dengan Jerman. Jerman masih familiar ya sepertinya dengan angka 7. Jadi mungkin berdoa agar karma tidak kena. Semoga gue nggak kena karma. Tapi di sini beruntungnya 1-1 akhirnya hasilnya saat lawan Jerman, dan ini juga sudah menjadi modal sendiri untuk Jerman untuk bisa bangkit tentunya di match ketiga ini saat lawan Costa Rica. Nah, ya, lantas Delta, ya tambahkan mungkin Jerman ini sepertinya mesin dieselnya sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai panas ini. mulai panas ya. Setelah kalah imbang ya. Iya, sempat kalah kemudian imbang. Kemudian menang nanti. Bisa jadi di laga ketiga ini dia akan menang ya. Peluangnya menang sangat terbuka sekali, sekaligus bisa lolos ke 16 besar. Jadi sekali lagi harus diwaspadai ini bahwa Jerman ini memang dikenal sebagai mesin diesel ya. Mas Giri yang sering menjuluki Jerman sebagai tim diesel ya. Jadi pelan-pelan tapi dia sudah mulai panas, dan apalagi nanti penyerang sayap Jerman yang merupakan salah satu bintang dari Bayern Munchen, yakni Leroy Sané sudah pulih dan sudah sempat dimainkan sebagai pemain pengganti melawan Spanyol. Dan tentu kehadiran Sané ini membuat permainan Jerman akan lebih tajam ya, khususnya di lini depan ya. Dan saya kira Sané juga berpeluang untuk turun sebagai starter ketika menghadapi Costa Rica. Ya, jadi di match pertama mungkin dieselnya masih telat panas ya. Kemudian memanas bisa menahan imbang Spanyol, dan di match ketiga ini diharapkan bisa melibas Costa Rica. Oke. Kita ke Costa Rica ya, Bang Giri. Jadi kemenangan saat lawan Jepang tentunya bisa menjadi modal bagi Costa Rica, dan tentunya juga bisa mendongkrak mental dari pemain-pemain Costa Rica setelah dibikin down oleh Spanyol, kemudian bisa up lagi mentalnya saat kemenangan atas Jepang. Nah, ini lantas ketemu dengan Jerman, ini tentunya bukan laga yang mudah, dan tentunya juga pemain-pemain Costa Rica pasti juga masih trauma dengan pembantaian yang dilakukan oleh Spanyol. Pendapatnya Bang Giri gimana nih? Iya, seperti laga pertama melawan Jerman bukanlah laga yang mudah bagi Costa Rica. Tapi apapun itu harus dihadapi. Setelah kemarin di pertandingan kedua melawan Jepang menang, seperti yang saya bilang sebelumnya, mimpi Costa Rica untuk melaju babak ke selanjutnya itu terbuka setelah mengalahkan Jepang. Kemenangan atas Jepang walaupun dengan skor tipis 1-0 itu udah cukup. Dan selanjutnya melawan Jerman, saya pikir Costa Rica tidak boleh mengulangi apa yang mereka lakukan ketika melawan Spanyol. Gawang kiper sekelas Navas diobok-obok oleh Spanyol.
7 gol masuk ke gawang mereka tanpa 1 gol mereka membalasnya, itu adalah hal yang memalukan menurut saya. Iya. Dan ketika melawan Jerman itu tidak boleh lagi terjadi. Navas akan memegang peranan penting, dia sebagai pemain senior di lini paling belakang, di bawah mister gawang dan memegang ban. Navas harus bisa memberikan semangat kepada pemain-pemain lainnya, kepada penyerang mungkin, untuk bisa mengalahkan Jerman. Ya, walaupun Jerman kalah di laga pertama, kemudian imbang di laga kedua, Jerman tetaplah Jerman seperti yang dibilang Bli Komang tadi. Jerman memiliki, dalam tanda kutip katanya, selama ini dibilang tim diesel yang lambat panas setelah kalah, terus imbang, barangkali mereka akan menang melawan Costa Rica. Tapi semua hal bisa terjadi pada pertandingan ini. Jerman yang mempunyai skuad lengkap bisa mengalahkan Costa Rica, dan sebaliknya Costa Rica setelah memiliki kemenangan melawan Jepang juga bisa mengikuti langkah Jepang mengalahkan Jerman. Iya, akan sangat mengherankan karena Keylor Navas juga sudah malang melintang di Liga Spanyol. Kenapa bisa dihabisi oleh pemain-pemain Spanyol yang mungkin sudah sering terjadi interaksi di Spanyol kan ya, di Real Madrid tentunya. Dan juga masih di Bang Giri, tadi Bli Komang memang menyebutkan pemain Jerman lebih tinggi kualitasnya daripada Costa Rica. Dan di Costa Rica paling juga modalnya cuma Keylor Navas. Nah, ada nggak sih pemain andalan lain selain Keylor Navas? Karena kesalahan kiper itu bukan murni kesalahan kiper itu sendiri, tapi juga kesalahan dari lini belakang maupun lini depan yang tidak bisa mengalirkan bola ke depan. Nah, ini siapa yang perlu diandalkan selain Keylor Navas di kubu Costa Rica? Ya, saya pikir pelatih sudah menyiapkan skuad terbaik. Pelatih pasti melihat celah-celah yang bisa dimanfaatkan dari skuad Jerman pada pertandingan nanti. Ketika melawan Jepang, ketika melawan Spanyol, mereka kebobolan. Dan itu yang menurut saya akan dimanfaatkan oleh pelatih Costa Rica untuk menyiapkan skuad terbaik, untuk memberikan perlawanan maksimal pada Jerman. Kalaupun kalah juga tidak kalah memalukan seperti ketika melawan Spanyol dengan skor 7-0. Saya pikir ya masih bisa diandalkan lah pemain yang mencetak gol ke gawang Jepang, yaitu Fuller. Pemain ini memiliki ketenangan ketika mencetak gol ke gawang Jepang dengan kaki kirinya, dia mengontrol bola lalu mengeksekusi menjadi gol. Dan harapannya ketenangan pemain seperti ini yang bisa tetap dijaga ketika melawan tim sekelas Jerman, tidak panik ketika seperti melawan Spanyol, sehingga kekalahan besar ataupun kemenangan bahkan bisa diambil dari pertandingan kali ini. Ya, jadi memang diharapkan permainan Costa Rica bisa lebih tenang, jangan sampai demam panggung seperti saat lawan Spanyol di match pertama. Oke, lantas Bli Komang, tadi kualitas pemain dari Jerman memang sudah tinggi, namun juga di bawah asuhan Hansi Flick masih kurang maksimal. Apakah ini pengaruh pengaruh kepelatihan, gaya kepelatihan mungkin dari Joachim Löw 15 tahun kemudian diganti Hansi Flick, atau seperti apa ini? Ya, Delta. Kalau kita lihat secara umum, secara overall, memang tentu ada pengaruhnya juga ya, pergantian pelatih ini ya, dari Joachim Löw, kemudian sekarang Hansi Flick yang notabene masih pelatih debutan di timnas ya. Nah, tentu ada perubahan. Tapi saya kira bukan hanya dari sisi pelatih ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Jerman juga mengalami banyak perubahan di komposisi pemain. Jadi mereka saat ini sedang mengalami masa transisi. Ya, yang paling puncaknya itu ya di Piala Dunia 2014 itu, jadi setelah menjadi juaranya, mereka praktis kehilangan banyak pemain-pemain bintangnya, pemain seniornya. Jadi sekarang ini lagi membangun dan bersama pelatih baru, sehingga masih butuh waktu bagi Jerman untuk bisa mengembalikan nama besar mereka dengan permainan atau prestasi yang menawan ya. Jadi Flick juga masih mencari pemain-pemain bintang-bintang baru yang bisa diorbitkan dan bisa menjadi andalan Jerman di Piala Dunia 2022 Qatar ini dan andalan Jerman di masa depan. Jadi kita lihat bagaimana
bintang-bintang baru di Jerman sekarang, ada Kimmich seperti itu ya, pemain-pemain baru, kemudian Leo Resan, kemudian Gnabry, yang rata-rata masih belum mencapai level puncaknya. Jadi tidak hanya faktor pelatih, jadi dari komposisi pemain juga Jerman masih butuh waktu untuk bisa mengembalikan nama besar dia. Iya, barangkali juga publik Jerman merindukan sosok seperti Ozil, Podolski, maupun juga Philipp Lahm di tengah lapangannya. Oke, lantas kemarin saat berjumpa dengan Spanyol dan bisa menahan imbang Spanyol, ada seorang rising star dari Jerman, yakni Musiala. Nah, gimana nih pengamatan Bli Komang soal Musiala? Ya, Musiala termasuk bintang muda ya di timnas Jerman sekarang, ya, the rising star ya. Itu juga ini berkat keberanian sang pelatih ya, Sepik yang berani memainkan Musiala sebagai starter, dan saya kira dia merupakan bintang masa depan di timnas Jerman apabila terus dipercaya dan diberi kesempatan, dan selalu bisa dijadikan starter ya di laga kemarin. Itu di laga melawan Jepang juga rasanya Musiala akan tetap menjadi pilihan utama. Yang menjadi masalah bagi Jerman itu adalah lini depan ya. Yeah. Jadi dia saat ini tidak punya striker yang benar-benar tajam seperti yang disebutkan Delta tadi di era Podolski, era Miroslav, itu tidak muncul lagi di sekarang. Kai Havertz diturunkan di laga pertama tapi tampil melempem, kemudian di laga kedua melawan Spanyol tidak dimainkan, dan akhirnya Flick memilih striker senior Thomas Muller sebagai striker ya, sebagai striker tunggal, meskipun kesannya menjadi false nine ya, karena Muller sendiri bukan seorang striker murni. Tapi strategi ini pun awalnya juga tidak maksimal. Muller juga tidak lagi seperti 10 tahun yang lalu, sudah jauh menurun, sehingga akhirnya diganti oleh pemain pengganti ya, Nicolas Füllkrug, yang akhirnya bisa mencetak gol menjadi penentu kemenangan. Saya kira Jerman saat ini mungkin belum bisa untuk berharap banyak ya untuk meraih prestasi, untuk bisa menjadi juara Piala Dunia di Qatar, tetapi paling tidak mereka saat ini tengah menjalani fase untuk memunculkan nama-nama baru, bintang-bintang baru di skuad Jerman sendiri. Seperti Musiala, kemudian ada Leo Resan, kemudian ada Kimmich, dan juga pemain-pemain lainnya. Ya, dan bintang-bintang baru itu sekelas Musiala juga tentunya masih masih membutuhkan jam terbang yang lebih, tentunya di kancah internasional sekelas Piala Dunia. Nah, Bang Giri tadi kalau sudah diulas ya begitu jomplang kualitas pemainnya, namun juga Costa Rica masih berhak untuk bisa lolos dan memenangkan pertandingan ini. Lantas prediksi skornya seperti apa? Ya, melawan tim sekelas Jerman, saya pikir tetap berat bagi Costa Rica untuk memenangkan pertandingan ya. Dan bahkan saya memprediksi kalah dalam pertandingan ini dengan skor 1-2 untuk kemenangan Jerman. Ya, setidaknya meskipun Costa Rica kalah, jangan sampai terlalu memalukan ya. Ini akan membuat kecewa supporter dari Costa Rica. Apalagi skor jomplang itu dialami Costa Rica. Spanyol lawan Spanyol 7-0, dan tentu saja tidak boleh terjadi hal yang serupa ketika melawan Jerman kali ini. Iya, jangan sampai ada dejavu pembantaian saat laga melawan Jerman. 1-2 untuk kemenangan Jerman dari Bang Giri. Bli Komang, ada tebakan lain prediksinya? Ya, kalau kita lihat dari kondisi tim saat ini, Costa Rica harus turun tanpa satu pemain utamanya ya, itu Francisco Calvo karena sporting. Sementara Jerman bisa turun dengan seluruh pemainnya terbaiknya ya. Jadi tidak ada pemain yang absen. Leroy Sané sudah fit dan dipastikan bisa menjadi starter. Ini akan menambah kekuatan lini depan Jerman. Yang menarik nanti apakah Thomas Muller akan kembali jadi starter sebagai striker, atau Kai Havertz akan kembali diberi kesempatan, atau pemain pencetak gol yang ke gawang Spanyol ya, Füllkrug yang akan dijadikan starter. Ini yang kita tunggu. Terkait prediksi skor, saya sepakat sama Giri. Jerman berpeluang memenangkan pertandingan ini. Dan sebelumnya juga Jerman sempat mengalahkan Costa Rica ya di penyisian grup Piala Dunia tahun 2006. Saat itu Jerman menang dengan skor 4-2. Meskipun itu tidak bisa dijadikan patokan, tapi saya percaya bahwa Jerman bisa mengalahkan Costa Rica di partai ketiga ini, di partai penentuan. Dan saya juga yakin bahwa
Jerman akan lolos ke babak 16 besar. Iya. Karena menang atas Costa Rica dan Jepang akan kalah dari Kalah. Spanyol. Dengan Jadi- Spanyol itu, ya, Jadi itu dari grup ini yang skenario-nya. akan lolos adalah Spanyol dan Jerman. Dan prediksi skor sepakat dengan Giri, Mm-mm. Costa Rica dan Jerman 1-2 kemenangan Nah. untuk Jerman. Ya, tapi tidak tahu karena Piala Dunia di edisi 2022 ini banyak banget kejutan yang hampir kita tidak terpikirkan. Oh, kok seperti ini hasilnya. Nah, tunggu saja ini hasil dari Costa Rica versus Jerman, yang mana memang Jerman lebih superior, dan semoga Thomas Muller tidak kehilangan momennya meskipun usianya juga sudah cukup tua untuk sebagai seorang pemain depan ya. Oke, terima kasih untuk Bang Giri dan juga Bli Komang ulasannya. Sangat luar biasa untuk Costa Rica versus Jerman. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Sampai jumpa. Sama-sama Delta. Oke, Tribuners, jangan lewatkan Super Skor spesial Piala Dunia 2022. Kami tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzales pamit undur diri. Sampai jumpa di laga selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.